Video seorang juru parkir di minimarket di daerah Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang memaksa meminta uang parkir Rp15.000 viral di media sosial. Dengan alasan THR, juru parkir itu memaksa pengunjung membayar parkir sebesar Rp15.000. Salah satu pengendara motor tidak terima dan akhirnya terjadi cekcok mulut dengan juru parkir tersebut. Setelah viral dan menuai ragam komentar warganet, oknum juru parkir tersebut akhirnya meminta maaf di media sosial dengan didampingi petugas kepolisian dari Polsek Batu Jaya. Selain meminta permohonan maaf kepada pihak minimarket, ia juga meminta maaf kepada kepolisian Polsek Batu Jaya dan Polres Karawang atas kegaduhan yang ia lakukan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Himbauan terhadap pengunjung wisata Pantai Paseban. Aksi anggota Tim SAR Jember, Jawa Timur ini menjadi viral di media sosial. Aksi Tim SAR yang memperlihatkan kantong jenazah ke wisatawan yang nekat berenang di pantai karena ombak tinggi mendapat apresiasi netizen. Namun meski membawa kantong jenazah, namun himbauan Tim SAR ini tidak dihiraukan para wisatawan. Mereka tetap mandi dan berenang di Pantai Paseban meski ombak besar berkali-kali datang menerjang. Tak kurang akal Tim SAR dengan menggunakan pengeras suara meminta agar wisatawan menjauhi pantai. Jika tidak, mereka yang tenggelam akan dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Sayangnya hanya sedikit wisatawan yang bergerak menjauhi pantai. Namun banyak juga wisatawan yang meneruskan mandinya tidak mengindahkan himbauan itu. Meski demikian, petugas Basarnas yang dibantu relawan tak bosan-bosannya menghimbau wisatawan yang mandi sembari mengawasi mereka jika ada yang berenang sampai ke tengah laut. Pantai Paseban ini menjadi lokasi wisata favorit bagi warga Jember dan sekitarnya. Meski terletak di pantai selatan dan ombaknya yang ganas tidak menyurutkan wisatawan untuk mandi di pantai tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, jika berkendara, hendaknya Anda pastikan sedang dalam kondisi prima, tidak mengantuk, dan sesuai dengan aturan untuk menghindari berkendara di jalan atau kecelakaan di jalan. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pengendara mobil di bawah umur menabrak belasan mobil dan sepeda motor. Di Bogor, Jawa Barat, seorang wanita yang berkendara dalam keadaan mengantuk menabrak tukang jamu hingga mengalami patah kaki. Sedan putih ini diamuk massa setelah menabrak belasan motor dan mobil. Awalnya sedan terlibat kecelakaan di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut keterangan polisi, pengemudi sempat mau bertanggung jawab, namun korban yang ditabrak justru memukul kendaraannya. Pengendara mobil yang masih di bawah umur dan berkendara seorang diri panik dan langsung kabur. Mobil korban dikejar oleh warga dan pengendara lain, dan saat dikejar, kendaraan pelaku justru menabrak kendaraan lain di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat hingga terhenti di gerbang tol. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Orang tua pengendara mobil yang menabrak belasan kendaraan bertanggung jawab dengan mengganti seluruh biaya kerusakan. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebuah minibus yang dikemudikan oleh seorang wanita mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor. Menurut saksi, mobil yang bergerak dari arah Lewiliang menuju Cigudeg tiba-tiba oleng dan menabrak seorang tukang jamu. Mobil juga menabrak tiang listrik dan kemudian terbalik. Diduga sopir berkendara dalam keadaan mengantuk. Pelaku mengalami luka ringan, sedangkan korban mengalami luka berat. Keduanya mendapat perawatan medis. Akibat kecelakaan, Jalan Raya Sadeng dari arah Lewiliang sempat macet panjang. Dari Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda Jabodetabek pada Rabu kemarin mengakibatkan banjir di sejumlah tempat, termasuk merendam puluhan rumah di Kompleks Perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Beginilah kondisi jalan di dalam Kompleks Perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok, usai diguyur hujan deras. Tak hanya merendam akses jalan, banjir yang terjadi Rabu kemarin juga merendam puluhan rumah di dalam kompleks perumahan tersebut hingga setinggi 50 cm.
Menurut petugas keamanan kompleks perumahan, banjir ini terjadi lantaran drainase di area perumahan yang sempit sehingga tak mampu menampung luapan air dari aliran kali jantung. Ia juga menambahkan akibat banjir ini sedikitnya 50 rumah warga terendam banjir. Kalau hujan emang sering banjir, Bang? Iya. Ya, kalau hujan gede banjir. Biasanya penyebabnya apa sih, Bang? Apakah salurannya yang kecil atau? Ya karena salurannya kecil, terus hujannya juga lebat banyak. Ya, Biasanya- karena genangannya kali juga nggak mencukupi gitu. Jadi airnya biar Menurut warga, banjir biasanya tidak berangsur lama dan akan surut sekitar 30 menit hingga 1 jam saat hujan reda. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, perilaku tidak terpuji seorang pemuda yang membuang sampah ke bawah jembatan aliran Sungai Cikundul di Cianjur, Jawa Barat berbuntut panjang. Selain videonya viral, kini pemuda tersebut mendapat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup Cianjur. Inilah rekaman video amatir warga saat perilaku tak terpuji seorang pemuda membuang sampah ke bawah jembatan aliran Sungai Cikundul di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat yang tengah viral di media sosial. Aksi pelaku tersebut tidak sengaja terekam oleh pengendara mobil di belakangnya yang tengah merekam kemacetan arus lalu lintas di Cianjur Puncak. Diketahui pelaku merupakan wisatawan yang tengah berlibur yang akan pergi berwisata menuju ke arah Puncak Bogor. Setelah diketahui tempat tinggalnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur langsung mendatangi rumah pelaku dan memberikan teguran secara lisan. Pelaku pun mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas perbuatannya. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Iwan Karyadi menyatakan pihaknya tidak memberikan sanksi tambahan lainnya, cukup sanksi sosial dengan viralnya aksi tak terpuji pelaku. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan kami yang telah membuang sampah ke Sungai Cikundul Cipanas yang sempat viral kemarin. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan kami tersebut dan kami berjanji tidak akan melakukan tindakan yang tidak terpuji itu. Sesuai dengan sanksi, memang kita sudah ada sanksinya. Memang itu bisa didenda peraturan Perda nomor 6 tahun 2021 itu sebesar 500.000 itu sudah ada, Pak. Tapi kami belum untuk saat ini belum mengenakan sanksi itu karena sudah ada permohonan maaf juga, itu sudah menyadari kesalahannya, itu sudah mungkin sanksi yang paling lunak dari kami, Pak. Pihaknya juga mengimbau kepada para pengendara harus menyediakan tempat sampah di dalam mobil. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Cianjur juga berencana akan menjadikan pelaku pembuang sampah tersebut sebagai duta kebersihan di Cianjur untuk lebih menyadarkannya akan kebersihan lingkungan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca libur Lebaran, tumpukan sampah tampak menggunung di pinggiran Jalan Raya Bogor dari arah Jakarta menuju Cibinong. Tidak hanya menyebarkan bau menyengat, tumpukan sampah juga menutup bantaran Kali Baru. Gunungan sampah ini berserakan nyaris di sepanjang Jalan Raya Bogor, yakni di wilayah Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tumpukan sampah-sampah ini didominasi sampah rumah tangga. Tidak sedikit juga tampak sampah dalam bungkusan karung besar yang sengaja dibuang di pinggir jalan raya. Warga menyebut sampah-sampah yang menumpuk di pinggiran Jalan Raya Bogor ini akibat ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Padahal jika kondisi ini dibiarkan, berpotensi menyebabkan aliran air sungai terhambat dan bisa menyebabkan banjir. Dalam hal sampah yang di pinggir jalan-jalan itu ya kadang-kadang harus kesadaran manusia juga. Walaupun dipasang pelang kayak apa, dia bisa buang malam. Nah, hanya satu, kalau dalam hal ini ada satu ya penjaga lah. Walaupun tidak 24 jam, tapi menjaga. Tumpukan sampah terjadi lantaran kurangnya pengawasan dari pengurus lingkungan serta dinas terkait yang dinilai lamban mengatasi permasalahan sampah khususnya pada momen pasca Lebaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan ABK Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia saat menangkap kapal pengangkut ikan ilegal di Laut Arafura. Sebanyak 25 ABK asal Indonesia berhasil diselamatkan setelah dipekerjakan tidak layak tanpa makanan yang sehat oleh warga negara asing.
Tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menguak modus baru pencurian ikan di perairan Indonesia saat menangkap kapal pengangkut ikan ilegal di Laut Arafura. Dalam penangkapan ini, petugas juga menemukan puluhan ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pengungkapan berawal dari aktivitas mencurigakan kapal ikan di perairan Laut Arafura. Saat pengecekan kapal ilegal tak berdokumen ini diketahui adalah kapal pengangkut ikan yang difungsikan sebagai kapal pengalih muatan atau transshipment berupa ikan hasil tangkapan di perairan Indonesia. Tidak berhenti di situ, ternyata ABK yang diberikan kepada kapal asing tersebut, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Maka terjadi di situ lari ABK tersebut ada sejumlah 6 orang. Lompat ke laut dengan jarak 12 mil. Saya tanya tadi, berapa lama kamu berenang? 3 jam, Pak. Cara ini merupakan modus baru pencurian ikan di perairan Indonesia. Selain tak dilengkapi dokumen dan melakukan pencurian ikan, saat penggeledahan dilakukan, petugas juga menemukan indikasi penjualan bahan bakar solar bersubsidi dan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan puluhan ABK asal Indonesia. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amicus curiae dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amicus curiae dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dokumen dikirim pada Rabu siang. Terkait hal tersebut, MK mengaku telah mendapatkan informasi tersebut, hanya saja belum mendapatkan secara resmi berkas dari tokoh-tokoh tersebut. Saya dapat informasi, tapi saya belum dapat ininya ya, bahwa sudah sampai ke MK, tetapi proses administrasi untuk diserahkan kepada kami itu belum kita dapatkan gitu ya. Mungkin sudah sampai di MK, tapi diserahkan kepada siapa mungkin butuh waktu untuk administrasi gitu ya. Lebih lanjut, Fajar Laksono juga menjelaskan berkas yang telah sampai di MK butuh waktu proses untuk diberikan tanda terima. Sehingga pihaknya tak mau berkomentar lebih terkait berkas Habib Rizik dan lainnya yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, selain kelima tokoh tersebut, Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri juga mengajukan amicus curiae ke MK. Pengajuan amicus curiae tertulis Megawati dikomentari oleh Gibran Rakabuming Raka. Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku belum mengetahui isi surat tulisan tangan yang dikirimkan Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri kepada Hakim MK. Surat yang coba ya, nanti saya baca dulu ya. Ditanya soal pengajuan surat dari Megawati tersebut yang dilakukan jelang pengumuman putusan MK, Gibran menanggapinya dengan santai. Saat dijelaskan soal isi surat yang diantaranya berisi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, Gibran hanya meminta pembuktian tudingan tersebut. Sudah ada tim hukum yang disiapkan. Artinya nggak ada rencana untuk Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, lihat nanti. Aparatur sipil negara ASN di 38 kementerian dan lembaga perlu bersiap-siap untuk dipindah ke Ibu Kota Negara IKN pada bulan September 2024 mendatang. Pemindahan tersebut akan dilaksanakan usai upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di IKN. Rencana pindah ke Ibu Kota IKN tampaknya semakin dekat dengan kenyataan.
Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB mengatakan ASN di 38 kementerian dan lembaga akan secara bertahap dipindahkan ke IKN mulai September mendatang. Rencana pemindahan ini telah disepakati dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Menpan RB juga mengaku mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan 600.000 calon pegawai negeri sipil, 200.000 diantaranya yang merupakan CPNS lulusan terbaik akan ditempatkan di IKN. Skema pemindahan pegawai ASN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Penapisannya seperti apa nanti akan saya sampaikan detail di belakang. Yang berikutnya, setiap pegawai ASN akan mendapat 1 unit hunian apartemen. Prinsipnya itu. Bahwa kemudian di tahap awal sebagian akan sharing, itu adalah bagian kebijakan tambahan yang nanti akan kami jelaskan dulu. Yang kedua, pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan khusus PANS yang menjadi pionir pindah. Menpan RB juga telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan instansi terkait untuk membangun sekolah-sekolah unggulan dan rumah sakit yang berkualitas untuk mendukung efektivitas kinerja di IKN. Dari Jakarta, Herutri Yuniarto, iNews melaporkan.